Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, kenikmatan yang masih Allah amanahkan kepada kita sampai hari ini, bahkan sampai detik ini. Di atas tumpukan dosa yang mungkin belum sempat diistighfari, di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat kita perbaiki ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikannya kepada kita. Dan salah satu kebaikan yang masih Allah titipkan kepada kita yaitu ketika Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita. Dan menjelang kematian kita lebih dekat dengan kebaikan. Semakin bertambah umur, bertambah juga kebaikannya. Semakin dekat dengan kematian, semakin dekat juga dia dengan kebaikan. Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu bi'abdin," kalau Allah sudah terlanjur mencintai seorang hamba. Dalam riwayat lain disebutkan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira," kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, assalah, maka Allah akan memberikan dia madu. Faqila wa ma'assalah ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberikan dia madu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yuftahu lahu abwaba amalan solih baina ladai mautihi. Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya. Semakin dekat dengan kematian, semakin dekat juga dia dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, adalah Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi dengan nama lengkap Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Beliau adalah seorang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, masuk ke as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam, Jundub bin Junadah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panggilan khusus kepada sahabat ini dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pesan khusus kepada sahabat Abu Dzar. Apa pesannya? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, sebagaimana dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahru amiq. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu teramat sangat dalam. Kalau kita membaca hadis ini baru kemudian hanya sebatas membaca terjemahnya, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita tidak punya kapal. Kita bukan hidup di tepian pantai, tapi itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kosakata itu yang padat, singkat, tapi jelas. Dan ini difahami betul oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena lautan itu teramat sangat dalam. Abu Dzar tidak hidup di tepian pantai. Abu Dzar sama halnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di negeri yang tandus. Di sini para ulama kemudian menjelaskan, yang dimaksudkan dengan kapal itu adalah niatan. Dan lautan itu adalah jebakan yang membuat sebagus apapun amal bisa tenggelam. Maka artinya ketika Nabi menyampaikan perbaharuilah kapalmu, itu artinya perbaharuilah niatanmu dalam melakukan amal kebaikan apapun itu,
Karena lautan yang bisa menenggelamkan amal itu teramat sangat dalam. Ada orang beramal dengan amal yang baik, tapi dalam hatinya ingin mendapatkan pujian, maka tenggelam dia dengan pujiannya. Ada orang yang melakukan amal kebaikan, banyak kebaikannya, tapi tujuannya hanya ingin mendapatkan kedudukan, maka dia tenggelam dengan kedudukannya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaharuilah niatan kita dalam melakukan amal apapun itu, karena jebakan yang membuat amalan kita tenggelam, tidak memiliki nilai itu teramat sangat dalam. Apapun amalnya. Yang kedua, pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyaklah bekal, kumpulkanlah bekal dengan sempurna, karena perjalanan kita itu teramat sangat panjang. Kita ini jamaah sekalian dirahmati Allah, melewati beberapa fase dari kehidupan, dan dunia ini hanya sebatas bagian fase yang ketiga. Yang pertama fasenya fase di alam arwah, yang sampai hari ini kita tidak pernah sadar kita pernah ada di alam ini. Lalu kemudian ditiupkan ke alam rahim, terus lahir ke fase berikutnya, yaitu terlahir di alam dunia. Dan nanti betah tidak betah kita di atas muka bumi ini, ada saatnya kita masuk ke fase berikutnya, yaitu alam kubur. Adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu pernah menangis terseduh di atas pemakaman, dan ini menjadi dalil bahwa menangis di atas pemakaman, ditinggal wafat oleh orang yang dicintai, itu bukan hal yang tabu, dan tidak menambah beban orang yang ditangisi, tidak menambah juga azab sekiranya dia mendapatkan azab di alam kuburnya, tidak ada kaitannya. Yang dilarang dalam syariat itu adalah niyaha, yaitu meratapi. Nah, ini yang dilarang. Tidak terima atas takdir ketentuan Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah salah dalam mencabut nyawa orang yang dicintai. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau hanya sebatas menangis, Nabi juga menangis. Para sahabat bahkan menangis sesenggukan di atas pemakaman. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, artinya sahabat Utsman bin Affan ini sudah diangkat menjadi seorang khalifah. Wahai Amirul Mukminin, bukankah telah datang dari lisan Rasul kita bahwa engkau adalah orang yang akan masuk ke dalam surga? Dan kita menemukan satu hadis yang Nabi menyebut 10 sahabat sekaligus yang dia akan mendapatkan jaminan surga, dan salah satunya adalah wa Utsman bin Affan fil jannah, kata Nabi. Dan Utsman bin Affan itu nanti di surga dia. Bukankah telah datang dari lisan kita engkau akan menghuni surga? Kenapa aku menangis segitunya wahai Utsman, wahai Amirul Mukminin? Apa kata Utsman bin Affan? Sungguh aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa alam kubur itu adalah awal. Kalau di alam kubur dia mendapati kebaikan, lapang kuburnya, terang kuburnya, digambarkan surga pagi dan petangnya, maka langkah-langkah selanjutnya akan menjadi mudah. Tapi kalau di alam kubur saja dia mendapati siksa, digambarkan neraka pagi dan petangnya, sempit kuburnya, gelap kuburnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi sulit. Dan apa kata Utsman berikutnya? Dan aku khawatir bekalku tidak cukup. Itu sekelas Utsman bin Affan yang sudah mendapatkan jaminan surga. Apatah lagi kita, jamaah sekalian. Bekal kita ini kurang cukup. Makanya dalam kitab Risalah Qusyairia disebutkan, kalau kita masih dihidupkan oleh Allah, itu bukan lantaran kebaikan kita sudah banyak. Kalaupun kita ditakdirkan masih hidup oleh Allah, itu bukan karena keburukan kita sudah sedikit. Tapi karena apa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menambah bekal. Inilah doa yang terus kita panjatkan setiap kali selepas bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya dari kematian sementara saya, dan kepadanya lah nanti saya akan dikembalikan. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, dari hadis ini yang kedua, pesan kepada sahabat Abu Dzar ini mengajak kita semuanya untuk sadar bahwa perjalanan kita ini masih panjang. Kalau kita melakukan perjalanan keluar kota, kita sudah tentu menyiapkan bekal secukupnya, bahkan berlebih, karena kekhawatiran kita apa? Tidak cukup bekalnya. Semakin jauh melakukan perjalanan, semakin banyak juga perbekalannya. Itu hal yang logis ya mas sekalian, hal yang logis. Nah, apatah lagi nanti ketika masuk ke alam barzah. Setelah itu nanti ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, ada sirat yang menentukan apakah kita bisa terlepas dari neraka atau justru tergelincir ke dalam neraka. Jadi perjalanan kita itu panjang nih mas sekalian. Kalau kita hanya sebatas tertinggal bekal
dan kita keadaannya masih hidup di dunia, kita pergi ke satu kota, bekal kita tertinggal, masih dimungkinkan kita minta bantuan kepada orang lain. Kita masih bisa meminta kepada anak, kepada handai taulan untuk mengirimkan bekal yang tertinggal. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur dan ternyata kita baru tahu bekal kita kurang, bekal kita tidak cukup, apa ya kita akan kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang menyesal di alam kuburnya, menyesal ketika di akhirat, mereka mengatakan apa? Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau berikan kesempatan sebentar aja balik ke dunia. Sebentar aja ya Allah, mengapain? La asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi kan terlambat. Maka dari itu jemaah sekalian, masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk menambah bekal. Yang ketiga, pesan Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun. Ringan-ringankanlah bebanmu. Kenapa? Karena perjalanan kita itu teramat sulit dan terjal. Perjalanan kita itu bukan hanya sebatas dunia. Permasalahan dunia itu masih terlalu sederhana dibanding permasalahan kita nanti di akhirat. Maka ringan-ringankanlah, kata Nabi, bebanmu, karena perjalanan kita itu teramat sulit dan terjal. Dan hidup kita bukan hanya sebatas dunia. Kita punya salah kepada Allah, 40 tahun kita meninggalkan sholat, 40 tahun kita nggak puasa. Taubat kali itu Allah terima taubatnya. Tapi kalau punya kesalahan sama makhluk, jangankan dunia, alam kubur juga masih ikut. Sampai di akhirat juga masih tetap menuntut. Sebagaimana Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah pernah menyampaikan, atadruna mal muflis, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab karena mendapatkan pertanyaan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang dulunya kaya dan hari ini dia tidak menyisakan harta barang sedikit. Kata Nabi, bukan itu. Yang lain menjawab, wahai Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia pergi berniaga dan ketika kembali bekalnya habis dan modalnya tidak kembali. Dan Nabi mengatakan bukan itu juga. Terus apa yang kau maksudkan orang yang bangkrut itu, wahai Rasul? Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang datang menjumpai Allah dengan membawa gunungan pahala. Dia membawa pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala tilawah, pahala taklim, qiyamul lail, dan seterusnya dibawa. Dan ketika ditimbang, Allah tidak pernah zalim, ditimbang semuanya dan patutlah dia masuk ke surga. Karena memang timbangan kebaikannya banyak. Tapi datang satu persatu, ya Allah, aku pernah dizalimi sama si fulan ini. Terus apa yang kau kehendaki? Tegakkan keadilan. Maka kata Allah, ambil pahalanya, diambil. Datang lagi, ya Allah, aku pernah dizalimi oleh lisannya. Ambil juga pahalanya, ya Allah, si fulan pernah melakukan begini dan begitu, maka ambil juga pahalanya. Sampai habis. Sekiranya hadis ini berhenti sampai di sini, orang ini masih dikatakan beruntung. Kalau pahala dan dosanya sama, dia akan menempati satu tempat yang disebut sebagai a'raf. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Arafin adalah tempat yang tinggi yang menjadi pemisah antara surga dan neraka. Tapi masih beruntung, tidak mungkin masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak punya dosa. Dan kenapa belum dimasukkan ke dalam surga? Karena dia tidak punya harga untuk menebusnya. Gak ada pahalanya. Tapi nanti menunggu kemurahan Allah, dan kalau sudah Allah kemurahan itu diturunkan untuk mereka, mereka masuk surga. Tapi ternyata masih datang lagi, ya Allah, aku juga pernah dipukul oleh si fulan. Pernah disakiti perasaan saya oleh si fulan. Tapi kata Allah, pahalanya sudah habis. Gak apa-apa ya Allah, ini saya buat dosa, timpakan saja buat dia. Ditimpakan dan dia jatuh tersungkur ke dalam neraka lantaran kezaliman dia, keburukan dia terhadap orang lain. Dan hari ini jamaah sekalian, kita mudah betul mengucapkan kalimat kotor kepada saudara kita. Dan hari ini lisan kita itu terwakili oleh tangan-tangan kita. Menganggap orang lain bodoh yang berbeda dengan pilihannya. Menganggap orang lain itu tidak cerdas, tidak pandai, dipertanyakan keimanan dan seterusnya. Itukah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW? Nabi itu sebagaimana kita bisa melihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Itu kalau melihat orang yang belum berislam itu, belum beriman, nangis Nabi. Ya Allah, jadikan dia seorang muslim. Tidak tega rasanya melihat umat itu masuk ke dalam neraka. Dan kita hari ini jemaah sekalian mudah sekali dengan mengetikkan sesuatu yang membuat perasaan saudara kita menjadi sakit. Disangkanya hanya sebatas tulisan. Kalau kita mau membaca satu kitab misalnya Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali itu berkenaan dengan lisan, itu setara dengan tulisan. Apa yang dilarang oleh Allah untuk diucapkan itu juga yang Allah larang untuk dituliskan. Kenapa? Sama saja. Misal ketika seorang mencaci saudaranya dengan lisannya, dasar kamu bodoh. Kemudian seorang menulis untuk saudaranya, ditulis dengan tulisan dasar kamu bodoh, sama saja, sama. Mau lisan dengan tulisan itu sama saja dosanya.
Maka jamaah sekalian, kalau ternyata dengan tulisan kita ada orang yang tersinggung hatinya, mungkin hari ini dia hanya diam saja. Nanti di akhirat dia akan menuntut, ya Allah, si fulan pernah menyakiti perasaan saya dengan tulisannya. Si fulan pernah mencaci saya dengan tulisannya dan merasa tersinggung. Bisa ya Allah. Jangankan itu, untuk ranting pohon saja yang dipatahkan oleh saudaranya, oleh saudara ini bukan orang lain, dituntut di hadapan Allah. Kenapa? Karena hari itu kita sedang berburu pahala. Pada hari itu, di saat pahala kita sedikit, kemudian ditimbang, masih datang orang yang, ya Allah, dia pernah mendolimi saya, dan pahala kita sudah habis. Apa yang akan Allah lakukan? Engkau punya dosa? Punya. Timpakan saja buat dia. Ditimpakan untuk kita. Dan ini yang kita hindari. Dan menjelang Ramadan, ringan-ringankan beban kita. Kalau kita masih punya salah kepada pasangan hidup, minta maaf. Kalau kita punya salah kepada saudara, minta maaf dari sekarang. Terus kemudian kalau kita punya salah terhadap saudara-saudara kita, saudara muslim, minta maaf. Berbesar hati untuk bisa apa? Meminta maaf. Dan kalau ternyata ada kesalahan orang lain, kesalahan saudara kita terhadap kita, berbesar hatilah untuk bisa memaafkan. Wa khaffifil himla fa innal 'aqabata ka'ud. Ringan-ringankan bebanmu karena perjalanan kita itu sulit dan terjal. Dan terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat Abu Dzar. Wakhlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlaslah dalam beramal. Kenapa? Karena yang mencatat itu adalah Dia yang maha teliti. Yang mencatat setiap kebaikan kita adalah Dia, Zat yang maha teliti. Jadi kalau tidak ada yang melihat kebaikan kita, jangan kecewa. Allah melihat itu. Kalau kita melakukan kebaikan dan tidak ada orang yang memuji, tidak masalah. Tidak ada orang yang mendengar, tidak masalah. Tidak ada orang yang tahu, tidak masalah. Karena pengetahuan, pendengaran orang, dan penglihatan orang tentang kebaikan kita itu amatlah sangat terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui detail setiap kebaikan kita yang orang lain tidak tahu, dan Allah tahu. Dan catatan itu akan tetap ada selama kita bisa menjaga niatan kita ikhlaskan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua yang singkat ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita, Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solihah, Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, Allah lembutkan hati kita sehingga kita mudah sekali memberikan maaf kepada orang lain, dan Allah lembutkan hati kita sehingga kita mudah untuk meminta maaf kepada orang lain. Dan kalaupun ternyata Allah takdirkan kita wafat dalam waktu yang dekat ini, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang kelak meninggalnya dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Filistin fi kulli makan wa fi kulli zamani ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.
الله أكبر الله أكبر